Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat vlogger dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat selalu dan tetap bekerja keras untuk masa depan. Pekerja migran merupakan salah satu pilihan yang banyak diminati oleh sebagian besar para pencari kerja di Indonesia. Negara tujuan untuk bekerja, mengadu nasib, berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Salah satunya adalah Korea Selatan yang populer dengan K-pop, drakornya, fashionnya, dan pemandangan alam yang terbilang masih asri menjadi daya tarik tersendiri selain daripada gajinya yang tergolong tinggi. Perlu diketahui jika untuk bekerja di Korea Selatan ada dua jalur yang bisa digunakan secara legal. Yang pertama adalah jalur G2G ataupun government to government yang direkrut melalui ujian EPS topik yang diadakan oleh BP2MI, dan yang satunya lagi adalah private to private atau disingkat dengan P2P yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin menyalurkan tenaga kerja ke Korea Selatan, tentunya dengan sudah mempunyai izin lisensi tersendiri dari Korea Selatan itu sendiri. Di program G2G pun ada dua jalur, yaitu jalur manufaktur atau pabrik, satu lagi jalur fishing atau perikanan. Di sini yang akan kita bahas adalah program G2G Korea Selatan, di mana banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi dan dilalui. Salah satunya adalah ujian EPS topik Korea Selatan yang diadakan oleh BP2MI dan bekerja sama dengan HRD Korea. Sedangkan untuk bisa mengikuti program tersebut, CPMI diharuskan mengikuti ujian EPS topik yang diadakan BP2MI dan tentunya dengan pilihan bidang yang diminati oleh CPMI itu sendiri. Setelah lulus ujian EPS topik, CPMI masih harus dihadapkan dengan ujian skill test atau keterampilan kerja. Setelah lulus dari skill test ini, barulah CPMI itu mendapatkan sertifikat EPS topik tingkat dasar yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftar atau sending dokumen lamaran kerja ke HRD Korea. Surat lamaran yang dikirimkan ke HRD Korea tentu harus dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan seperti ijazah, kartu KK, dan lain sebagainya. Setelah dokumen lamaran kerja dikirimkan ke HRD Korea, maka CPMI harus menunggu sampai dengan file dokumen miliknya diambil oleh para pemilik usaha yang membutuhkan tenaga kerja tentunya. Biasanya masa tunggu sending dokumen itu mendapatkan respon berkisar antara 1 sampai 3 bulan. Namun itu bersifat kondisional. Kenapa seperti itu? Karena jika terjadi musibah wabah seperti yang kita lalui bersama, 2 tahun berturut-turut Indonesia tidak mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan dikarenakan virus COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Setelah berakhirnya virus COVID-19, maka sekarang mulai banyak dari sajang-sajang ataupun juga para pengusaha, pemilik usaha mengambil kembali pekerja dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Inilah masanya biasanya para CPMI yang sedang menunggu kontrak kerja mendapatkan kontrak kerjanya atau biasa dibilang dengan SLC. Kontrak kerja atau SLC biasanya diterbitkan oleh HRD Korea Selatan dengan diselingi beberapa hari kemudian adalah penerbitan CCVI yang merupakan proses kelanjutan untuk kita bisa bekerja ke Korea Selatan. Jika CCVI sudah terbit, sampai tibalah waktunya bagi CPMI untuk mengikuti preliminary training yang di dalamnya merupakan penandatanganan kontrak kerja yang dikirimkan oleh HRD Korea Selatan untuk CPMI ditandatangani, dan terdapat juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan
untuk diterapkan ketika sudah sampai di Korea Selatan. Beberapa minggu setelah preliminary training, maka keluarlah jadwal pemberangkatan terbang ke Korea Selatan yang dikeluarkan oleh BP2MI. Dan dari sinilah kita dipastikan bisa berangkat ke Korea Selatan. Namun itu bukan sebuah kepastian karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kita di-handle ataupun dibatalkan. Salah satunya unfit saat medical check up. Menelisik lebih dalam lagi terkhusus untuk sektor fishing G2G Korea Selatan itu mempunyai masa training 3 bulan ketika sudah sampai di tempat kerja. PMI atau pekerja migran Indonesia yang baru datang pertama kali di Korea Selatan dan training, mengikuti masa training di awal-awal itu akan merasa canggung dikarenakan keterbatasan. Selama masa training 3 bulan pun tidak sedikit PMI yang banyak menemukan masalah-masalah seperti kekerasan verbal maupun fisik itu sendiri. Bahkan tidak sedikit yang mempunyai pandangan jika fishing G2G itu keras, kasar, main tangan, mendapatkan kekerasan perbalan fisik, tidak ada libur, tidak ada lembur, jam kerja tidak teratur, bekerja dengan negara lain, dan bahkan ada juga yang bekerja sendiri. Ada yang dapat fasilitas kamar seperti apartemen, namun ada juga yang harus tidur di dalam kontainer, bahkan rumah apung di tepi laut. Ada yang mendapatkan daerah perkotaan, namun tidak sedikit yang harus tinggal di pulau. Semua itu bukan tidak mungkin kita CPMI yang akan berangkat mendapatkan hal yang sama. Demikian dulu video sekilas proses bekerja ke Korea Selatan melalui program government to government atau tepatnya fishing G2G Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like videonya, dan share ke media sosial teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk PMI Korea Selatan dimanapun Anda berada.